Halo dan jumpa lagi untuk kita diskusi soal Tryout 1 lanjutan video ini untuk part yang ketiga ya. Kita langsung saja ke soalnya. Ada uh, seekor paus memproduksi atau membuat sound waves, gelombang suara dengan frekuensi 10 Hz. And then gelombang itu terdeteksi oleh sebuah mikrofon dan tertampilkan dalam sebuah osiloskop ya. Ini gelombang yang tertampil dalam osiloskop. Jadi osiloskop itu dapat merubah sound wave ke electric signal ya. Jadi electric signalnya nanti akan ke convert dalam bentuk diagram seperti yang teman-teman lihat di depan. Kemudian pertanyaannya adalah what is the time base setting on the oscilloscope. Jadi osiloskop itu untuk division atau gridnya ini yang kotak-kotak itu melambangkan nilai serta panjang dan lebarnya ya. Tapi yang kita cek cuman time base aja. Jadi satu kotak ini itu mewakilkan nilai berapa detik gitu ya, berapa, tapi di sini dalam semuanya dalam in millisecond. So how to solve this problem ya? Actually this is so easy, kita tinggal cek frekuensinya, karena dengan tahu frekuensi kita akan tahu kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk gelombang itu membentuk satu gelombang itu butuh berapa waktu gitu. Ini kan ada satu gelombang, kita ambil satu gelombang aja ya. Nah, di satu gelombang ini berarti startnya from here to here. Oke. Dari situ ke situ itu satu gelombang ya. Jadi N per T. Kita masukin bahwa frekuensi itu adalah the number of oscillation over time. Jadi banyaknya osilasi gelombang yang terjadi dalam satu detik dalam waktu tertentu. Frekuensinya 10, kita mau cari waktu untuk satu gelombang aja. Jadi masukin 1 T. Maka time-nya adalah 1/10 second. Atau ya kita pakai koma aja 0,1 second, oke? Nah, itu untuk satu gelombang. Satu gelombang ini ada dua division, ada dua grid. Maka satu gridnya itu nilainya adalah setengah dari ini, berarti 0,05 second. Oke, tapi kita di soal mintanya millisecond. Jadi kalau mau jadi mili, kita harus mili itu kan per 1000. Jadi kita harus kalikan 1000 dia. Jadi kalau dikalikan 1000 hasilnya 50 millisecond. Oke. Gampang banget kan? Cuma berapa baris saja. 50 millisecond. Jadi satu divisionnya itu nilainya 50 milliseconds. Oke. Next. 18. Ini juga masih tergolong menarik soalnya ya. Kita punya sebuah mainan motorboat ya yang bergerak konstan dengan velocity u, dan dia vibrates up and down on the surface of a pond. This causes this causes the boat to act as a source of circular water wave of frequency 2.75 Hz. The speed of the wave is 1.25 millisecond. Nah, jadi ada motor mainan gitu ya, mobil perahu mainan yang dia geraknya naik turun sehingga menghasilkan frekuensi gelombang 2,75 Hz gitu ya, dia naik turun. Ini adalah kecepatan air ya, jadi ini adalah V, kita simbolkan sebagai V water ya. Kemudian dia itu punya velocity, jadi velocity dari ini kan sumber ya, sumber gelombangnya itu berarti source. Velocity dari source-nya itu nilainya U. Oke. Dan orang itu berdiri di ujung pond ini. Pond itu apa? Entahlah, kolam mungkin ya, yang sehingga dia ngelihat frekuensinya itu, gelombangnya itu membesar jadi 5,25. Ya wajar, karena ketika sumber gelombang mendekati observer maka nanti frekuensinya akan meningkat kan. Awalnya tadi cuma 2,75, so 2,75 ini adalah frekuensi yang
yang dikeluarkan oleh source. Kemudian ini adalah frekuensi yang didengar oleh observer, yang dilihat oleh observer. Ini kan gelombang air ya. Kemudian the formula for Doppler effect calculation with sound wave may also be used for water waves. What is a possible value of U? Jadi apa nilai yang mungkin dari U? Kita gunain Doppler effect. Di sini sudah diketahui ya, sudah dikasih bantuan. Jadi kalau lupa ya teman-teman bisa cek Doppler effect. Doppler effect itu adalah perbandingan antara frekuensi yang dikeluarkan yang teramati oleh observer dibagi frekuensi source-nya, nilainya akan sama dengan kecepatan relatif dari observer dibagi kecepatan relatif dari source ya, sumber. Nah, F0 tahu 5,25, kita tinggal substitute aja. Kemudian F sumber 2,75, oke. V ini pakai V water ya, karena kan airnya menjalar di gelombangnya kan menjalar atau propagation on the water ya, di atas permukaan air. Jadi nilainya adalah V-nya itu 1,25. Oke. Observer kan statis, maka dia it has no velocity, maka 1,25 plus 0, 1,25 aja ya. Kemudian 1,25 lagi. Nah, ini motorboat itu mendekati observer. Oke. Approach ya, dia mendekati ya, boat approach him. Maka kalau mendekati, sumber kalau mendekati itu dia minus. Kalau observer yang mendekati baru observernya plus, yang di sininya plus. Tapi karena ini sumber maka minus ya. Minus kecepatannya berapa U ya, kita nggak tahu kecepatannya. And then ini kita tinggal bagi aja tuh, coba saya bagikan jadi 5,25 dibagi 2,75, hasilnya adalah 1,91 sama dengan 1,25 per 1,25 min U. Kita pindah ruas, jadinya 1,25 U min U sama dengan, itu berarti 1,25 dibagi 1,91 ya. Hasilnya adalah 0,65. Kita tambahkan dia, berarti kita kurangkan dia dengan 1,25, kita kurang dengan 0,65. Hasilnya adalah U-nya pindah ke kanan ya. Maka hasilnya adalah 1,25 dikurang 0,65 ya. Hasilnya adalah 0,6 untuk meter per second untuk U ya. Velocity speed boatnya itu kan towards ya, mengarah ke orangnya itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 0,6. Ini opsinya, okay. 0,6 itu ada di sini. Gitu ya, so simple sekali. And then next nomor 19 terakhir nih. Belum terakhir juga sih. Nah, ini juga sama ya. Ada a car, sebuah mobil, approaches, mendekati a stationary observer. Ada objek yang diam ya, dia dekati. Oke. And the horn emits, ya ada klakson sepertinya, dia mengemisikan 450 Hz frekuensi ya. So, kita observasikan dulu bahwa ini itu sebagai yang dikeluarkan oleh sumber, maka frekuensi source. Dan observer itu mendengar, berarti frekuensi yang didengar observer F0 ya. Ini speed of sound, berarti V sound, kita samakan V aja. Pertanyaannya speed car-nya berapa? Berarti ya. Berarti ya V sumber, V source-nya berapa? Kita pakai tinggal efek Doppler, F observer, per F source is V sounds plus minus V observer over per V of sound minus plus V source. F0 kita tahu 500, 500. F source 450. V-nya V suara 340 ya, ini V sound-nya 340. Karena observer diam, maka stationary, maka dia tidak punya V0, nggak punya kecepatan kan ya. Dan ini 340. Nah, kita cek nih. Mobil mendekati, kalau mendekati dia minus. Minusnya minus
minus VS nya berapa VS? Oh iya, mau kita cari VS nya. Oke. Ini kita hitung dulu, berarti 500 dibagi 450, hasilnya adalah 1,11 sama dengan 340 per 340 per VS. Kita mencari VS, kita ganti ruas, maka 340 min VS is 340 per 1,11. Oke, maka 340 kurang sama dengan VS kita pindah ke belakang ya, ini kita pindah ke kiri jadi minus. Minusnya minus berapa? Sekarang kita hitung. 340 dibagi 1,11 hasilnya 306. Kalau kita kurangkan jadinya berapa itu? 34 meter per second adalah VS. Oke, gitu ya. 34. Oke, jawabannya A. Okay, and then the last one is number 20. Ini ada sebuah polarizer polarized beam ya, seberkas cahaya yang sudah dipolarisasi, sudah dikutupkan, sudah diarahkan ya. Awalnya kan dia arahnya it has many direction ya, sehingga nanti ketika dipolarisasi arahnya tinggal satu aja, entah itu ke atas ke bawah aja atau ke kiri ke kanan aja. Dia punya intensity I di sini ya. Jadi di sini nggak ada angka ya, no number. Diketahuinya intensity awalnya I. Okay. Kemudian incident normally ya, dia menabrak secara lurus, tegak lurus sebuah polarizing filter. Kemudian menghasilkan transmisi light has intensity I. Oke, intinya ya intensity-nya itu tetap I ya. Jadi ya ya intinya ini yang masuk polarizer tuh masih I ya. Ini mungkin sedikit ambigu ya, tapi intinya intensity awal of light ini adalah I. Kemudian the filter is rotated about the normal axis through an angle theta. The transmitted light has intensity 0,02 I. Jadi kita bikin polarizer itu kan film, kayak bentuknya lembaran ya. Kita anggap lembarannya gini. Nah, tapi lembarannya itu di rotate dengan sudut theta. Jadi kita anggap lembarannya di sini gitu ya. Filmnya itu. Nah, sudutnya itu theta ya. Itu ya. Nah, cahaya yang masuk itu dari sebelah sini gitu ya. Cahaya yang masuk ini dengan intensitinya itu I. Kemudian yang keluar ke sini ya intensitinya berkurang jadinya 0,02 I. Pertanyaannya adalah angle-nya berapa? Kita pakainya Maltese law ya. Maltese law bunyinya adalah angle yang keluar dari sini. Jadi kita anggap sebagai intensity yang keluar out sama dengan intensity yang masuk in dikali dengan cos kuadrat theta, oke? Outnya 0,02 I sama dengan in yang masuknya itu I aja kali cos kuadrat theta. Maka I nya kita bisa coret ya, jadi tersisa cos kuadrat theta adalah 0,02. Maka cos theta sama dengan 0,02 akar ya. Jadi nilainya akhirnya adalah cos dari akar 0,02, hasilnya adalah 81, kita bulatkan jadi 82. Oke. Maka tetanya itu 82. Kita pakai persamaan arcus cos atau cos pangkat minus 1 ya, untuk mencari nilai dari theta. Kalau yang diketahui nilai cosnya, bukan nilai tetanya. Oke. 82 di 82 degrees for the angle of polarizer in this case. Oke. Oke, itu aja, simple banget kan ya. Setelah ini saya akan bahas soal full isian ya, essay. Nanti saya akan update di part yang keempat untuk TO1. Nanti TO2 jika saya ada waktu, setelah ini saya akan bahas melalui video ya. Oke, kalau ada yang teman-teman kurang paham bisa tanyakan ke saya di ruang guru 10 Princeton atau janjian via WA untuk bisa kita diskusi di lab physics, oke? Di physics lab. Thank you. Have a nice day. Goodbye.